Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Nathan Choaon semakin mengkilap bersama dengan klubnya di Eerste Divisi, yaitu Willem II Tilburg. Kemarin Nathan Choaon dan teman-temannya mampu meraup 3 poin setelah mengalahkan Vitesse, klub yang sempat terkena hukuman. Mereka menang dengan 2-1, dan poinnya di sini yang saya katakan adalah Nathan tidak tergantikan. Ya, bagaimana terus dia dimainkan oleh John Stegeman, pelatih dari klubnya dia, Willem II Tilburg, dan ini kepercayaan yang luar biasa bagi seorang Nathan ketika menit bermain terus dia dapatkan dan terus diandalkan di lini belakang. Nathan bermain di posisi bek kiri, ya, dan ini menjadi andalan bagi klubnya. Dari sini bisa diketahui bahwa Nathan semakin percaya diri. Dan itu yang kita lihat kan ketika di FIFA Matchday, Kluivert memanggil dia dan menempatkan dia bermain di posisi gelandang, dia tampil luar biasa menghadapi Taiwan. Jadi ketika Nathan dalam kondisi yang bugar, kemudian permainan dia kembali, maka dia akan menjadi cadangan utama. Dan bukan tidak mungkin dia akan dimainkan di saat kita akan mengarungi putaran keempat pra-Piala Dunia zona Asia, ya, di grup B melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Tadinya kan Ivar kalau oke, ini menjadi pemain yang kuat, ya, untuk bisa selalu siap menggantikan entah Tom Haye atau Joe Pelupessy di tengah. Tapi ketika Ivar tidak bermain, bermasalah juga dalam posisi yang cedera, maka Nathan sekarang ada di pole position, siap sedia selalu sebagai super sub yang bisa didorong dimainkan oleh Kluivert di saat Tom atau Pelupessy mengalami masalah atau ditarik keluar. Maka Nathan yang saya meyakini akan masuk sebagai pengganti kalau melihat penampilan dia, ya, saat menghadapi Taiwan dan juga penampilan dia di klub dia, Willem II Tilburg, ya. Dan kalau di Tilburg dia bermain di bek kiri, tapi di tim nasional dia dicoba didorong lebih ke gelandang oleh Patrick Kluivert dan tidak ada masalah. Nathan memang bermain dalam dua posisi tersebut. Zaman juga di tim U23 ketika bertarung merebut tiket menuju ke Olimpiade dan kita sempat ke semifinal, dia bermain dengan sangat bagus di posisi gelandang yang ditangani oleh STY ketika itu. Jadi saya kira ini bagus buat Nathan, ya. Dengan menit bermain yang banyak, maka dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Patrick Kluivert di putaran ke-4 nantinya. Nah, Ivar yang mengalami masalah kemarin juga kalau kita lihat bermain melawan Cambuur, ya, dia Jong Utrecht, dia tidak ada di bench memang, ya, karena memang dia tidak dipanggil masuk karena dia cedera. Kalah mereka dari Cambuur, ya, dan semoga Ivar itu cepat pulih, ya, cepat sembuh sehingga dia bisa bermain lagi dengan klubnya. Dan jika kita lolos ke Piala Dunia, Ivar akan dipanggil lagi, atau paling tidak kita lolos ke putaran kelima untuk playoff, dia bisa dipanggil lagi oleh Kluivert bermain di tim nasional. Oke, dari Nathan Choaon yang semakin bagus bermain, ya, di klub dia, kita coba bergeser ke Liga Premier Inggris. Ini yang rame. Liverpool atau The Reds akhirnya tumbang juga. Mereka tersungkur, ya, di Selhurst Park. Ini menjadi mimpi buruk bagi pasukan Arne Slot. Setelah 5 kemenangan mereka sapu bersih dengan 15 poin, berada di puncak klasemen Liga Inggris, ya. Dan akhirnya mereka harus kalah untuk pertama kali pada musim ini saat tandang. Ya, bagaimana Ismail Sarr bisa membuat gol bersama dengan Eddie Nketiah di menit-menit akhir atau masuk injury time, memupuskan harapan paling tidak 1 poin ketika Chiesa bisa menyamakan kedudukan yang akan dibawa pulang oleh Liverpool, tapi itu tidak diberikan oleh anak-anak Crystal Palace. Ini luar biasa Crystal Palace, ya. Setelah menang melawan Liverpool, mereka tuh melompat masuk ke peringkat kedua di belakang Liverpool dengan 12 poin. Ya, satu-satunya tim yang belum kalah di IPL. Ini yang mencengangkan, ya. Tidak ada yang menduga sama sekali hal itu bisa terjadi kalau Crystal Palace ada di posisi kedua dan sampai ke pertandingan ke-6 di pekan ke-6 mereka tidak kalah. Jadi pasukan atau tim asuhan dari Oliver Glasner ini memperlihatkan mental yang bagus, permainan yang ngotot, ya, dengan semangat juang yang tinggi di setiap laga
mereka. 3 kemenangan dan 3 imbang yang mereka dapatkan sejauh ini. Dan ini membuktikan bahwa kemenangan mereka di Community Shield melawan Liverpool itu bukan suatu hal yang datang dari langit atau keberuntungan. Dan ini mereka lakukan di Selhurst Park. Kembali mereka mengalahkan Liverpool sebagai tim pertama yang bisa menjungkalkan Virgil van Dijk dan kawan-kawan. Memang Liverpool masih ada di atas. 15 poin, tidak tergoyahkan dengan kekalahan ini. Tapi tetap kekalahan ini akan menjadi warning bagi mereka. Tim-tim lain tentunya akan coba untuk bisa menekan Liverpool. Sekarang sudah ada Crystal Palace. Nantinya kalau Arsenal menang malam ini melawan Newcastle, ya, di St. James Park, mereka akan posisi kedua, menyalip Crystal Palace dengan hanya 2 poin di belakang Liverpool. Ya, karena dengan 10 poin mereka ketambahan 3 poin akan 13 poin. Jika tim asuhan Mikel Arteta itu mampu membawa pulang 3 poin mengalahkan Newcastle. Newcastle juga akan bertempur habis-habisan. Karena dengan kemenangan ini mereka paling tidak ada di posisi ke-8 atau posisi ke-9, melompat jauh dari posisi mereka saat ini. Bahkan mereka akan ada di atas Chelsea. Jadi memang rame. Kejutan demi kejutan di pekan ke-6 itu mewarnai kompetisi kasta tertinggi di Inggris ini dan kompetisi paling glamor di dunia. Ya, karena bukan cuma itu. Ya, MU juga ketika bertandang ke Brentford mereka dihajar 3-1 oleh Brentford. Ya, padahal mereka sebelumnya mendapatkan hasil positif setelah mengalahkan Chelsea di markas mereka, tapi harapan untuk bisa menang gagal. Dengan 3 kekalahan ini semakin membuat, ya, walaupun ini terlalu pagi, saya pikir memang MU tidak akan juara di musim ini. Dengan tidak konsisten mereka bermain, kalah dari Brentford, jadi menggambarkan bahwa ini semakin tertekan bagi Ruben Amorim sebagai pelatih dan bukan tidak mungkin dia dipecat. Walaupun mungkin belum pada paruh musim ini, pada paruh musim kedua, karena kalau akan bayar mahal bagi MU kalau memecat Ruben Amorim, teman-teman, ya, untuk sekarang ini. Tapi setelah Desember paruh musim pertama di Januari bolehlah pemecatan terjadi sehingga tidak mahal-mahal mereka membuang Ruben Amorim. Sayang memang dengan penampilan dari MU, 1 penalti dari Bruno Fernandes gagal, ya, dimentahkan oleh ex-kiper dari Liverpool, Kelleher. Kalau itu masuk akan mengubah keadaan, mungkin bisa draw menjadi 2-2 karena ada gol dari Benjamin Sesko yang sempat, ya, membangkitkan asa bagi MU ketika mereka tertinggal dengan 2 gol berkat brace yang dibuat oleh Igor Thiago. Tapi akhirnya pemain pengganti dari Brentford yang masuk di babak kedua, Jensen, bisa memastikan 3 poin bagi Brentford. Jadi itu kejutan-kejutan besar yang terjadi. Tottenham sebenarnya juga bisa melompat masuk ke urutan kedua kalau mereka bisa memanfaatkan pertandingan di kandang. Paling tidak ada 13 poin yang mereka dapatkan. Sekarang cuma 11, ada di posisi ketiga Tottenham. Ketika di luar dugaan mereka dipaksa bermain imbang 1-1, ya, oleh klub yang berada di peringkat paling bawah klasemen sementara urutan 20 di IPL, Wolverhampton Wanderers. Mestinya setelah hitungan mereka harus menang, apalagi bermain di kandang bagi Spurs, kan. Spurs juga lagi bagus-bagusnya. Tapi itu mereka tidak dapatkan, ya. Sayang sekali. Kalau enggak mereka ada di posisi kedua saat ini. Jadi akan bersaing dengan Arsenal kalau Arsenal menang melawan Newcastle. Jadi menarik memang kalau dilihat. Hanya 1 tim papan atas yang pesta gol, Manchester City, ketika mereka menghajar tamunya Burnley dengan 5-1. Luar biasa penampilan dari Erling Haaland dan kawan-kawan, dan Haaland juga ikut membuat gol dalam pertandingan ini. Ya, ada brace yang dilakukan, dan bagi Pep tentunya ada senyum. Ya, setelah mereka mengalami 2 kekalahan, sekarang mereka merapat, ya, naik melompat ke posisi ke-6, ya, dengan nilai 10. Ya, semoga City perlahan tapi pasti terus bisa naik masuk ke zona Champions, karena zona Champions saat ini kan ditempati oleh Liverpool, Crystal Palace, Tottenham, ya, dan Sunderland, tim promosi. Ini juga kejutan. Bukan saja Palace yang naik, tapi Sunderland, tidak ada yang menyangka bahwa Sunderland ini adalah tim yang bisa menyodok. Mereka bahkan mengalahkan Nottingham Forest di City Ground dengan 0-1. Jadi ini sulit bisa dibayangkan. Forest itu sulit tidak mudah dikalahkan di kandang, tapi Sunderland melakukan ini dengan sangat baik, dan akhirnya mereka sekarang ada di zona Champions. Ya, memang baru pertandingan ke-6, tapi kalau bisa melihat mereka hanya 1 kali kalah dengan 3 kali menang dan 2 kali imbang, harus berhati-hati semua tim, terutama bagi MU, karena MU akan
menjamu Sunderland, nah, bukan tidak mungkin juga ada kejutan dari Sunderland. Sementara bagi Liverpool akan baku hantam di Stamford Bridge untuk pekan depan. Mereka bertarung dengan Chelsea. Chelsea juga tidak ingin kalah lagi. Masa sampai 3 kali beruntun kalah, sudah kalah dari MU, kalah dari Brighton juga, dan ini tidak mungkin akan terjadi. Nah, kekalahan mereka di Stamford Bridge dari Brighton ini memang sangat disayangkan juga. Ya, tapi itu harus bisa diterima. Ketika Enzo Fernandez bisa membuat gol pertama, seakan-akan mereka bisa mendapatkan 3 poin dengan mudah. Tapi akhirnya itu kan dipupuskan oleh Brighton ya, dengan gol dari Danny Welbeck yang sangat baik, ya, ada brace dari Welbeck, dan akhirnya mereka kalah sayang di kandang, tidak dimanfaatkan dengan sangat baik. Ya, kita akan menunggu nantinya kejutan demi kejutan yang apakah terjadi di IPL. Kalau bisa melihat di pekan kelima kan seru, kecuali City memang yang pesta gol, tapi selebihnya itu kandas di kandang. Semoga juga Arsenal bisa baik-baik saja mendapatkan poin, tapi kalau kandas lagi semakin kejutan terjadi, persaingan di IPL tuh semakin seru tentunya. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.